Dwi Korita ini kan buat teman-teman yang belum tahu, background-nya itu kan geolog, baik geolog wanita dengan capaian yang luar biasa. Terus jadi dosen, kemudian jadi profesor, kemudian jadi rektor, ahli bencana sebelum masuk BMKG. Sebenarnya beliau ini emang punya penelitian di situ, emang kalau nggak salah punya hak paten juga. Kemudian beliau ini moderator debat Capres dan sekarang menjadi kepala BMKG dari November 2017. Ya. Oke. Mira, boleh dimulai pertanyaannya? Ya Bu, ini mau nanya tentang flashback ke zaman dulu Bu. Kenapa sih dulu Ibu mau pilih jurusan geologi? Padahal dulu kan geologi identik dengan laki-laki ya Bu. Proporsinya kayaknya lebih banyak kan laki-laki dibandingkan yang perempuan. Alasannya itu kenapa Bu? Ya, karena kebetulan kakak saya juga kuliah di teknik geologi. Awalnya di UGM terus pindah di ITB. Kakak yang lain itu juga saudara-saudara itu paman juga di teknik geologi. Kemudian sejak SD saya hobinya itu berkemah, hiking, jalan, menyusur sungai, naik gunung. Sehingga saya lihat kakak saya kalau ke lapangan itu bawa mobil, pulang bawa batu. Saya tanya, loh kok bawa batu untuk apa? Dapatnya dari mana? Oh katanya naik turun gunung. Kalau gitu kayak pramuka itu ya? Ya iya kayak pramuka itu. Jadi senang, pingin. Dan kakak pembina saya pramuka saya mau mulai SD pramuka, tapi pembina di SMP itu juga mahasiswa teknik geodesi tapi saya pilih geologinya. Ya, jadi karena pengalaman masa sekolah di SD sampai SMA itu yang serta keluarga itu yang mendorong untuk masuk ke geologi. Dan juga satu geologi itu katanya kaya banget. Keliling dunia. Saya juga dengar itu Bu. Nah, saya kan siapa yang nggak ingin kaya? Iya, saya ingin kaya, ingin keliling dunia. Itu dulu cita-cita waktu masih SD, SMP, SMA. Kasih. Ya itu, saya juga masuk gara-gara gitu, Bu. Kayaknya kumpulan orang-orang yang senasib deh kita. Sejenis. Mimpi Amin, jadi kaya. Halunya kaya. Mira mimpinya sama juga kayaknya. Iya. Sama, semoga rezekinya sama ya, Bu. Pasti lebih lah, jangan mau seperti saya. Itu evolusi mundur. Evolusi harus maju. Jangan sama seperti saya. Oke, Mira, next. Terus Ibu, momen apa Bu yang sulit dilupakan ketika jadi mahasiswi geologi, Bu? Pasti banyak kan, Bu? Yang paling susah dilupakan itu apa, Bu? Aduh, itu aku benar-benar waktu itu ambiar deh. Saya itu kan tugas akhir ya. Semua kan pasti ngalami tugas akhir pemetaan. Waktu dulu tuh pemetaannya masih 9x9 kalau nggak salah. 90 meter kali 90 meter. Iya, waktu zaman saya dulu. Gede juga, Bu. Waktu itu ya. Saya dapat wilayah di lereng Gunung Muria. Lereng Gunung Muria. Waktu itu disiapkan untuk pembangunan PLTA nuklir. Saya melakukan pemetaan di sana. Nah, maksudnya cari temen nih ya. Kan kalau sendirian keder juga ini. Teman saya itu overlap. Boleh dulu overlap 30%. Nah, tapi teman saya itu senior. Udah pemetaan duluan. Sehingga waktu mau ujiannya itu bulannya sama. Cuma dia lebih dulu. Karena dia memang mulai lebih dulu. Ternyata zona yang overlap itu isinya beda antara dia dan saya. Tapi dia diuntungkan ujian dulu jadi nggak ketahuan. Nah, lolos dia udah lulus. Giliran saya mau diuji, pengujinya dia itu pembimbing saya. Dia lihat beliau melihat peta saya. Loh, kok kayak gini batuannya? Kok nggak sama dengan yang itu kemarin udah lulus? Kamu yakin nggak salah? Bener Pak, kami udah coba deskripsinya gimana ini nah. Bener Pak, udah
ini karena beda, coba kembali ke lapangan. Padahal harusnya saya udah mau ujian. Udah mau ujian. Gara-gara itu jadi naik gunung lagi. Jadi, aduh saya nggak bisa lupa. Tetapi itu sangat berarti sekali. Pembimbing saya, almarhum Dr. Insinyur Soeharto Coyudo itu sangat luar biasa, menggembleng mental saya, dan itulah yang membuat saya menjadi kuat. Kalau itu saya tidak mengalami, mungkin saya tidak akan sekuat sekarang. Demikian, terima kasih. Itu pengalaman yang tak terlupakan. Wah, seru Bu pengalamannya, Bu. Iya, udah mau ujian, balik ke lapangan lagi. Aturan Ibu ujian duluan ya, Bu? Biar nggak mungkin, karena lebih senior kan iya sih. kerjanya, sekolahnya duluan dia kan. Duluan dia. Jadi nggak mungkin saya melampaui yang sekolah duluan. Oke. Ya nasib aja lah. Tapi positif. Bagi saya positif. Banyak berkah di situ. Oke. Bu, kita tadi udah flashback masa lalunya di geologi, sekarang di BMKG nih, Bu. Bener nggak sih, Bu, jadi kepala BMKG istirahatnya kurang, jarang tidur kayaknya? Karena harus memantau terus kan, gempaan, bencana, dan lain-lain. Ya tergantung situasi ya. Jadi kadang-kadang tuh musiman gitu ya. Ini kok sering gempa-gempa terus. Jadi saya tuh ada feeling. Terus aduh ini kok kayaknya gempa-gempa terus. Nah, kalau rasa tidak dan melihat data kan, ini kan ada suatu wilayah pernah hanya dalam waktu 5 menit itu gempa yang kekuatannya lebih dari 5 itu sampai 3 kali. Nah, ini kan wah kalau seperti itu kita jadi ya kalau tidur pun sulit ya. Tapi kan nanti kalau sudah banyak orang gantian, mereka pada kerja saya tidur. Jadi sebetulnya kompensasi lah ya. Jadi memang yang jelas jam tidur memang berkurang, dan itu tidak hanya oleh kepala yang memimpin, artinya yang pejabat-pejabat yang lain atau pimpinan-pimpinan yang lain, saya minta juga seperti itu. Jadi kita seperti piket. Apalagi kalau ada lebaran atau liburan panjang, itu pimpinan itu nggak boleh mudik, dia jaga posko. Jadi kalau sekarang ada perintah nggak mudik bagi BMKG itu udah biasa. Itu udah bukan hal yang baru. Udah sejak dulu kita itu pimpinan kalau saat mudik itu kita nggak mudik, jadi digilir gitu. Jadi jaga, karena kalau ada gempa dalam waktu 30 menit itu harus sudah ada di pusat operasional di sana. Jadi untuk memantau, terutama kalau ada tsunami itu kan harus benar-benar dipantau ketat itu. Demikian. Ya, oke Bu. Ya, berat juga Bu ya pekerjaannya. Nggak mudik udah biasa. Emang nggak pernah mudik. Udah biasa kalau nggak mudik. Nggak mudik ke Jogja Bu ya. Bu, iya. Sampai akhirnya jadi rektor jadi kepala BMKG itu kan memang sebelumnya waktu Ibu di UGM kan melakukan beberapa penelitian juga dan membuat alat juga yang untuk monitoring tanah longsor, kalau tidak salah Bu ya. Ya. Nah, itu sampai akhirnya bisa dari rektor, kemudian bisa jadi kepala BMKG itu gimana Bu? Pertanyaannya gimana ya? Saya jawabnya juga sulit juga nih. Kalau waktu itu sebetulnya awalnya saya kan kepala departemen teknik geologi itu selama 8 tahun kalau tidak salah. Selama 8 tahun. Jadi begitu pulang, saya diminta membantu ketua jurusan yang lama, membantu di bidang akademik, kemudian langsung ditunjuk, ada pemilihan saya sebagai kepala departemen 8 tahun. Nah kemudian setelah selesai kepala departemen, saya udah niat mau fokus di research, mau istirahat. Tiba-tiba saya dipanggil untuk membantu rektor. Nah saya kan juga bertanya loh kok, saya tuh juga kaget juga kenapa saya diminta membantu rektor, kan banyak orang lain ya. Ternyata ada pertimbangan lah ini. Akhirnya saya membantu rektor. Tahun 2012 saya mulai membantu rektor, targetnya 4 tahun sampai 2016.
Tapi di luar dugaan, rektor yang saya bantu itu kemudian dipanggil Pak Jokowi untuk menjadi Menteri Sekretaris Negara. Nah, sehingga posisi kosong di tahun 2014. Kemudian ada pemilihan. Para wakil rektor itu dipilih oleh Majelis Wali Amanah untuk salah satu menggantikan menjadi rektor. Nah, disitulah saya terpilih. Jadi seperti itu. Jadi gimana ya saya jelaskannya? Mulai dari kepala departemen, lalu membantu rektor itu. Dan waktu itu saya bertanya, waktu saya diminta menjadi wakil rektor, kok saya diminta sebagai wakil rektor kerjasama? Kan saya kan unggul di riset, kenapa di kerjasama? Nah, ternyata di dalam kerjasama itu tugas utamanya adalah melakukan hilirisasi riset ke industri. Jadi dicari orang yang punya pengalaman riset, tetapi juga manajer yang ada jejaring dengan industri, sehingga riset-riset para peneliti UGM itu zaman saya wakil rektor bisa dihilirkan ke industri-industri. Waktu itu seperti itu. Nah, kemudian saat menjadi rektor, salah satu pertimbangannya adalah rektor yang mampu membawa UGM menuju ke hilirisasi dari riset ke industri. Jadi auranya apa auranya? Background-nya mungkin saat itu pas saat itu. Demikian. Nah, kalau ke BMKG, saya setelah selesai jadi rektor, saya istirahat beberapa bulan, saya refreshing ya. Ini lakukan riset, enjoy gitu. Tiba-tiba adalah tugas untuk ini, mengemban ini. Saya tadinya mikirnya gimana ya tapi saya pikir BMKG itu ada gempa dan tsunami. Dan itu kuliah yang saya ajarkan sejak saya baru lulus, itu saya mengajarkan kuliah gempa bumi dan tsunami atau mitigasi bencana geologi. Dan BMKG ngurusi hujan. Nah, saya riset S2 dan S3-nya itu terkait hujan pemicu bencana longsor dan banjir bandang. Sehingga ada beberapa hal yang gayut gitu. Sehingga dan kebetulan saya juga membangun sistem peringatan dini longsor dan banjir bandang. Ternyata di BMKG itu pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang mengoperasikan sistem itu, mengumpulkan data, itu mirip sekali riset saya, melakukan observasi, kemudian mengolah data, melakukan modeling, memberikan peringatan dini, lalu bagaimana berinteraksi dengan masyarakat. Nah, jadi ada benang merahnya di sana yang membuat bagi saya itu sesuatu yang exciting gitu, excited, sesuatu yang sangat juga menantang, yang sesuai sekali dengan apa yang saya pelajari sejak saya mahasiswa. Demikian. Ya, berarti emang Bu Dwi Korita punya sangat capable di bidang kebencanaan sampai akhirnya jadi kepala BMKG. Kemudian benar nggak sih Bu punya beberapa hak paten Bu tentang monitoring, alat-alat monitoring itu? Ya, iya. Ada beberapa, kalau nggak salah, kalau nggak 4, 5, saya sendiri juga agak lupa ini. Karena udah lama. Udah gitu. Tahun 2014. Sejak saya jadi rektor, saya sudah nggak di situ. Tetapi alat-alat dan saya tidak sendiri. Saya bekerja dengan mantan mahasiswa saya. Saya punya mahasiswa yang sangat pandai dan saya ajak dia, motivasi dia. Masa kita selalu memakai alatnya Jepang sih? Alatnya Jepang udah sulit, mahal. Kalau rusak, spare part-nya juga nggak mudah. Nah, masa kita nggak bisa bikin sendiri? Nah, akhirnya ngotak-atik dengan anak-anak muda. Saya tim, saya nggak pernah sendiri. Akhirnya jadilah satu alat generasi 1. Generasi 1 dipasang di desa-desa, banyak yang menggunakan, lalu kita merasa kok ada yang kurang. Lahirlah inovasi yang kedua, sistem generasi 2 sampai generasi 4 kalau nggak 5, minimal 4. Nah, jadi
itulah paten kami, bukan paten individu ya. Jadi ini tim, dan ternyata BMKG itu alat-alatnya 90% lebih itu impor. Nah, itu menjadi tantangan bagi saya. Kalau dulu aku bisa menggerakkan anak-anak milenial untuk membangun ini, nah sekarang di BMKG kami baru saja berhasil membuat radar bersama ITB. Nah, sekarang dalam uji coba. Dan juga baru saja tahu Bandara Yogyakarta International Airport dan Soekarno-Hatta, runway 3, itu pesawat bisa take off dan landing, itu harus ada informasi cuaca. Lalu pilot baru bisa diperintahkan take off dan landing. Nah, informasi cuaca itu satu-satunya di Indonesia yang alatnya buatan milenial BMKG. Jadi bukan alat impor. Biasanya tuh impor, di mana-mana impor. Nah, ini sekarang saya sedang menggerakkan anak-anak milenial di BMKG buat sendiri. Saya kasih contoh, dulu aku bisa, pasti sekarang kamu lebih pintar dari saya bilang gitu. Dan akhirnya jadi. Dan mereka sekarang terus menciptakan alat-alat tersebut. Ya, luar biasa Bu, pencapaian BMKG di bawah Profesor Dwi Korita. Semoga terus semoga terus berinovasi dan berkembang. Ada pertanyaan terakhir Bu dari saya Bu. Dan ini mungkin Bu Dwi Korita nggak tahu juga kalau saya mau nanya ini. Bu, ada cerita apa sih Bu di tahun 98 saat eksplorasi di Pulau Kambing? Kok bisa tahu? Loh, ini ada BIN ya ini. Kok bisa ngerti? Ya Allah. Soalnya kan kita harus riset dulu, Bu. Astagfirullah, aku aja udah hampir lupa. Iya, itu waktu saya baru pulang. Saya selesai S3 96, terus saya melakukan riset-riset untuk apa ini lingkungan hidup AMDAL. Nah, saat itu di Pulau Kambing, waktu itu Exxon Mobil kalau nggak salah, tolong dikoreksi kalau saya salah, akan melakukan community development di sana. Nah, lalu saya harus melakukan survei. Saya ditemani Mas Hendra Amijaya sama Mas Sugeng Sapto untuk melakukan pemetaan geologi, tetapi untuk dimanfaatkan bagi masyarakat setempat. Nah, mungkin saya salah dalam melakukan tidak menjalankan protokol. Istilahnya sekarang itu protokol. Kan harusnya kalau ke lapangan itu kan harus pakai helm ya, terus pakai sepatu boot. Saat itu bayangin, saya tuh pakai sandal jepit. Dan itu kan daerah yang sangat ketat agama. Nah, meskipun saya waktu itu belum pakai kerudung, tapi karena daerah itu ketat agama, selama di situ saya pakai kerudung. Tapi ketahuan, kerudungnya gadungan ya, karena terbukti pakai sandal jepit, harusnya kan nggak boleh kelihatan. Nah, itulah awal persoalan. Artinya kalau kita ke lapangan, ini pelajaran bagi saya, memang harus benar-benar kita ini bijak ya, menyesuaikan dengan kondisi di sana. Sehingga saat itu saya mengalami ya sesuatu yang saya harus segera meninggalkan tempat itu. Dan akhirnya saya pulang duluan, yang ditinggal di sana Mas. Kebetulan saya perempuan sendiri, sehingga tempat saya itu terisolir sendiri, yang cowok-cowok itu satu rumah. Karena saya perempuan sendiri, saya disendirikan. Nah, sehingga mungkin ada antisipasi yang kelewatan. Yang cowok itu benar-benar diantisipasi, sayanya kecer. Nah, tapi solusinya saat itu saya pulang dahulu, karena ada gangguan non-teknis, dan akhirnya ya sudah, alhamdulillah aman ya. Ya pelajarannya adalah ya kalau mau ke suatu tempat itu patuhilah protokol-protokol yang ada, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Ya, itu pengalamannya. Kasih. Ya,
Jadi harus pakai APD yang lengkap ya Bu ya. Dan emang setiap ke lapangan pasti ada ceritanya sendiri-sendiri sih Bu. Iya, iya. Nah, Ya. mungkin Bu, pertanyaan terakhir nih ada dari Mira Bu. Nanti ada segmen apa? Games kecil-kecilan, ya, Bu. Nanti yang harus dijawab Bu Dwi Korita. Oke, silakan Mira. Oh, Pilih ya Bu salah satu, tapi jawabnya harus cepat Bu. aduh. Jadi ada 2 pertanyaan. Ada 2 pilihan, Ibu jawabnya cepat. Udah gitu aja Bu. Oke. Kepala siap. BMK, mulai ya Bu. Kepala BMKG atau rektor? Ayo Bu. Bisa jawab, Kalau itu aku nggak bisa jawab, Sulit, Harus jawab. Nggak bisa jawab, Bu. Langsung cepat Bu. Ya udah, kepala BMKG. Oke. Karena ilmunya sama. Ilmunya kalau iya. rektor, ilmunya kan beda. Lagi ya Bu. Weekend bareng keluarga atau kantor? Berat keluarga. Pengennya keluarga. Pengennya keluarga. Jadi politisi apa balik ngajar di kampus? Kampus. Kalau ini mudah pertanyaannya. Kampus dong. Gak usah mikir, udah kampus. Yang lainnya mikir itu saya. Geologi itu passion atau profesi? Passion bagi saya. Bagi saya. Terakhir ya Bu. Jogja atau Jakarta? Jogja. Iya. Mudah itu. Tapi lama nggak pulang kan Bu ke Jogja Bu? Oh ini udah 2 bulan. Kena WFH dan PSBB. Oke, baik Terima Mira. kasih. Ya, terima kasih Profesor Dwi Korita, kepala BMKG yang Sama-sama. sudah menemani di podcast episode kali ini. Semoga apa yang diinformasikan ini akan berguna buat masyarakat secara umum tentunya. Dan tadi kita sudah mengenal beliau di segmen sesi tokoh. Nanti kita akan upload cerita-cerita seru beliau saat jadi mahasiswa geologi dan beberapa pertanyaan tadi. Oke. Terima kasih. Semoga Mbak dan Mas sukses. Ini sebaya anak saya. Ya, oh iya Bu. Ya. Seanakku ini. Oh iya. Namanya juga Mira. Oh gitu Bu. Ya. Jangan-jangan anak yang tertukar nih. Hah? Tertukar di kampus. Mira terkecil, anak terkecil. Saya juga Bu. Oh ya, memang terkecil kan? Cocok. Oke. Ya, sukses semuanya. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Sama-sama, terima kasih. Sehat-sehat selalu Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Amin, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.